Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang kekudusan bagian pertama, yaitu kekudusan tubuh. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi di sini tekankan bahwasanya tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, artinya ya neraka menjadi bagian kita atau kita akan binasa. Dan pada hari ini kita akan fokus pada kekudusan tubuh. Jemaat di Korintus juga diingatkan oleh Rasul Paulus tentang hal kekudusan ini, yang kita bisa baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa di Korintus terjadi hal-hal yang sangat memalukan, di mana ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kemudian juga Rasul Paulus mengingatkan kita bahwasanya kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang cabul, artinya orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan tetapi yang tetap berbuat cabul, seperti kita baca dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi tekankan, apabila kita tahu orang yang sudah mengenal kebenaran tetapi tetap melakukan percabulan, kita harus menjauhinya dan tidak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Lalu kenapa dosa percabulan ini sangat ditekankan untuk dijauhi? Karena dosa ini adalah dosa yang muncul karena dari pikiran sendiri dengan kesadaran penuh, dan artinya bukan terjadi di luar diri kita, seperti yang ditegaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi sungguh kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa otak manusia mempunyai memori yang sangat kuat. Kalau dibandingkan dengan komputer saat ini, memori manusia bisa disimpan sampai 300 tahun, artinya seumur hidup kita. Itu kenapa sangat berbahaya tentang percabulan ini. Saya menekankan pada anak-anak muda dan remaja, biasanya kita ditantang oleh teman-teman kita untuk nonton film blue atau blue film yang berisi dengan adegan-adegan pornografi. Dan karena merasa tertantang, biasanya kita dengan alasan ya sekedar tahu, kita mencoba untuk menonton film-film tersebut. Padahal memori dari film tersebut itu akan tersimpan dalam pikiran atau otak kita hampir seumur hidup kita, dan itu akan membahayakan bagi kita sendiri. Atau juga mungkin ada artis-artis yang rela untuk melakukan percumbuan dengan lawan jenis di suatu adegan film dengan alasan seni. Namun saya yakin bahwasanya setiap kelakuan seperti itu pun pasti akan terekam di otak kita dan akan berbahaya untuk kita ke depannya, karena kita akan berpikiran cabul. Juga bagi orang-orang yang mungkin suka onani dan masturbasi, yang mungkin merasa fine-fine saja karena tidak merugikan orang lain, pikir mereka. Padahal di dalam pikiran kita sudah berbuat cabul dan kita sudah berdosa, dan akhirnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa dosa percabulan sangat-sangat dibenci oleh Tuhan? Karena tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan, dan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, seperti yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, jika kita melakukan ibadah yang sejati, yaitu kita persembahkan tubuh kita
Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya kita agar dapat terhindar atau menjauhi dari segala pikiran-pikiran cabul dalam pikiran kita? Kita lanjut di ayat 2, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus berubah dalam budi kita, dalam akal kita, pikiran kita taklukkan pada pikiran Kristus, sehingga kita tahu mana kehendak Allah, mana yang benar, dan mana yang bukan kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati.